Tadi sudah disampaikan bahwa dasar capaian pembelajaran rujukannya, kurikulumnya, itu kita tuangkan dalam Kemendikbud nomor 56 tahun 2022. Ini definisi capaian pembelajaran yang dalam Kemendikbud nomor 56 tahun 2022, sehingga kita rumuskan definisinya adalah merupakan kompetensi pembelajaran dan yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah. Nah, capaian pembelajaran ini Ibu Bapak kita susun untuk setiap mata pelajaran. Jadi ini adalah kompetensi yang perlu dikuasai. Pemerintah menetapkan tujuan akhir di fasenya. Jadi yang kita tetapkan adalah tujuan akhir di fase dan waktu tempuh dalam waktu alokasi mata pelajaran. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapainya. Agar bisa mencapai strategi yang sesuai, kita perlu tahu titik awal keberangkatan para peserta didik. Ini yang mungkin perubahannya dari konsep concern kita terkait kompetensi yang harus dikuasai peserta didik kita. Kalau di dalam kurikulum 2013, kompetensinya kita tetapkan dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, kita pilih pengetahuan, kita pilih keterampilan, kita sudah menentukan urutan-urutan apa yang harus ditempuhnya. Jadi 31, 32, 33, 34, 35, urutan-urutannya sudah kita tentukan dan kita tetapkan pun per tahun. Maka Ibu Bapak, yang saat ini kita tetapkan terkait dengan kompetensi yang perlu dikuasai, kita tetapkan per fase. Jadi kita tetapkan untuk sekolah dasar, fasenya itu tiap 2 tahun. Untuk di SMP kita tetapkannya 3 tahun, di SMA kelas 1 tahun dan 2 tahun. Jadi fase A itu kelas 2, fase B itu kelas 4, fase C kelas 6, fase D kelas 9, fase E kelas 10, dan fase F kelas 12. Kita hanya menentukan di kelas 2 apa yang harus dikuasai, di kelas 4 apa yang harus dikuasai, di kelas 6 apa yang harus dikuasai, kelas 9 apa. Cara mencapainya, urutannya, alurnya, jalurnya itu diserahkan kepada satuan pendidikan. Kalau diibaratkan perjalanan, kalau selama ini misalkan dari Jakarta mau ke Bandung, sudah ditentukan urutannya. Kalau ke Bandung misalkan ditentukan rutenya naik bis, semuanya lewat Cipularang. Nah sekarang apa yang kita tentukan adalah capaiannya nanti di Bandungnya. Apakah mencapainya lewat Cipularang naik bis? Silahkan. Apakah mau naik kereta? Silahkan. Apakah lewat Cianjur? Silahkan. Ataupun naik motor misalkan? Silahkan. Jadi kita hanya menetapkan kompetensinya di akhir fase. Ibu Bapak lah nanti secara prinsip yang menentukan rutenya apa. Jadi dengan kata lain, Ibu Bapak lah yang menentukan tujuan-tujuan yang akan diajarkan kepada para peserta didik kita. Sebagai ilustrasi, misalkan Ibu Bapak kalau selama ini di dalam kurikulum 2013, misalkan di matematika, kita tentukan 3.1, KD 3.1. KD 3.1 memahami bilangan sampai 100. Selama ini diseragamkan seluruh nasional, apakah siswanya pernah belajar PAUD, enggak pernah belajar PAUD, di perkotaan, di perdesaan, beragam karakteristik daerah. Pokoknya siswa menguasai bilangan sampai 100. Apakah sebelumnya sudah pernah mengenal angka atau sebelumnya belum, dipaksa mesti menguasai sampai 100. Mungkin bagi siswa yang sudah mengenal angka tidak kesulitan mencapai kompetensi tersebut. Tapi bagi siswa-siswa yang tidak pernah mengenal angka, ini menjadi tantangan sangat besar. Dan ini juga mungkin tantangan besar juga buat gurunya. Nah sekarang Ibu Bapak, kita hanya menetapkan nanti di akhir kelas 2 apa kompetensinya. Tujuan-tujuan tadi semestinya yang sebelumnya ditetapkan dari pusat ibaratnya 3.1-nya, sekarang berikan kewenangannya kepada Ibu Bapak untuk menentukan. Ya kalau mungkin siswa-siswanya sudah baik mengenal angka, nggak apa-apa silahkan tetapkan sampai 100. Tetapi mungkin kalau siswa-siswanya belum pada mengenal angka, baru kenal angka, ya mungkin cukuplah tentukan tujuan pembelajarannya ibaratnya 3.1-nya itu 1 sampai 5 atau 1 sampai 3.
mengatur ritmenya pun sesuaikan. Mungkin Ibu Bapak siswanya butuh lebih lama menguasai angka 1 sampai 5, 10, mungkin bisa jadi 2 bulan, 3 bulan. Nah, sekarang yang mengatur, menentukan tujuan pembelajaran Ibu Bapak, yang mengatur ritmenya pun Ibu Bapak. Sehingga harapannya bisa mengajar sesuai kompetensi yang memungkinkan dicapai oleh peserta didik kita. Jadi jangan sampai menetapkan kompetensi yang tidak mungkin, sulit untuk dicapai peserta didik kita. Nah, harapannya Ibu Bapak cukup waktu bisa memperkirakan tujuannya Ibu Bapak yang menentukan, cara mencapainya Ibu Bapak yang menentukan, lama waktu menempuhkannya pun Ibu Bapak. Itu prinsip dari yang ingin kita terapkan dengan menetapkan kompetensinya itu nanti di setiap fase di 2 tahun. Sehingga Ibu Bapak bisa mengatur mata pelajaran apa dulu yang perlu diajarkan, berapa mata pelajaran waktunya perlu disampaikan, tahapannya seperti apa. Nah, ini Ibu Bapak lah yang kewenangannya kita percayakan kepada Ibu Bapak guru.